Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan video kali ini, kita akan bersama-sama belajar membahas seputar bisnis online, seputar usaha level 4.0 begitu. Bagi teman-teman yang memang baru akan memulai usaha ya setelah berlebaran begitu, setelah atau di masa krisis seperti sekarang ini ya, pandemi COVID-19, atau teman-teman yang memang sudah berjalan usahanya dan sudah berkecimpung di dunia online, kemudian ingin mengoptimasi atau ingin ada sedikit perubahan-perubahan begitu tentang usahanya, atau mungkin teman-teman yang memang jago IT begitu, kemudian ingin membantu sahabat-sahabat UMKM, sahabat-sahabat pelaku usaha mikro yang tentunya pada keadaan seperti sekarang ini mereka sangat banyak sekali kendala yang dihadapi. Nah, kita bisa membantu dengan berhijrah ataupun beralih ke sistem ataupun platform yang disediakan ya, menjadi online begitu, dari offline menjadi online. Mudah-mudahan dengan sajian video-video dalam channel Dapur Gaptek ini bisa memberikan solusi, inspirasi, kemudian pencerahan kepada teman-teman semua yang ingin memulai usaha atau mengembangkan, mengoptimasi usahanya menjadi lebih ke digital. Ya, kita menggunakan teknologi dalam usaha atau bisnis kita. Silakan disimak semua video-video yang kami sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan solusi jalan ya, dan mudah-mudahan kita bisa tetap berusaha, berupaya, kemudian kita bisa survive ya, bertahan di tengah krisis seperti sekarang ini. Kita langsung saja kepada video yang pertama. Pada video yang pertama saya akan sedikit mereview tentang satu platform ya, aplikasi online store yang mana aplikasi ini ya, disediakan bagi orang yang tidak paham dengan coding sekalipun. Jadi kita hanya mengedit begitu, yang menambahkan gambar, menambahkan produk, ya, kemudian mengisi deskripsi, kemudian tidak dibingungkan dengan hosting, domain dan lain-lain. Semuanya sudah tersedia dan ini sangat powerful saya kira karena terintegrasi dengan sistem pembayaran, sistem pengiriman. Ya, pokoknya silahkan disimak videonya. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini ya, untuk memulai usaha, atau juga bisa kita mendaftar sebagai reseller ataupun dropship gitu ya, dengan melalui aplikasi ini. Oke, kita sudah berada di tampilan monitor. Jadi ini tampilan web store ataupun online shop yang akan kita review, kita lihat apa saja yang ada di dalamnya, begitu fitur-fitur layanan apa saja yang menjadikan kelebihan daripada dan kelemahannya juga daripada web store ini. Tampilannya memang dikhususkan untuk mobile begitu ya, karena mayoritas pengguna, mayoritas pembeli itu menggunakan handphone, gadget. Untuk pengalaman pertama saya, mungkin ini sangat cocok bagi UMKM ya, yang memang ingin beralih ke, ataupun bagi teman-teman yang ingin memulai begitu dan bingung harus membuat website dan lain-lain begitu, hosting dan sewa hosting, kemudian nambahkan plugin dan lain-lain lah seperti itu. Nah, mungkin bisa menjadi alternatif, silahkan untuk mencoba ya, layanan atau platform ini yang disediakan oleh Repeat ID ya. Oleh Repeat, kita daftar, kemudian kita masukkan data-data toko kita, kemudian tambahkan produk dan lain-lain, maka jadi seperti ini ya. Apa saja yang ada di dalamnya kita cek di sini. Ada beranda ya. Di sini tampilan awalnya disuguhkan dengan galeri begitu, galeri produk kita bisa tambahkan beberapa produk yang kita miliki begitu.
Nah, seperti ini. Kebetulan saya memakai model online shop, ya ini Parfum Gaharu Official. Nah, kemudian ya di bawahnya di sini ada tampilan menu beranda. Ini untuk cek transaksi ya, kita bisa mencari invoice transaksi kita. Kemudian ini produk, ini bagikan, kita bisa bagikan Facebook, WhatsApp, atau kita salin URL-nya. Kemudian WhatsApp ya, kita bisa langsung berkomunikasi dengan pemilik toko atau penjual produk tersebut. Di sini ada sebagai kata sambutan atau pembuka lah begitu di toko kita, silahkan diisi saja nanti ya. Kemudian mulai belanja di sini ya, ini langsung masuk ke tampilan produk. Nah, ini tampilan produknya ya. Nah, mulai belanja, di sini ada keterangan ya. Kemudian ada running text-nya juga ya, cukup menarik memang ya, cukup menarik di sini. Kemudian tampilannya juga sudah sangat disesuaikan sekali dengan tampilan mobile begitu, handphone. Bagi teman-teman yang mungkin pernah mencoba WordPress, kemudian website lah begitu ya, kita kan harus tambahkan nih plugin ya, tambahkan yang lain-lain lah begitu untuk membuat tampilan-tampilan seperti online shop, selain daripada kita memilih tema yang responsif begitu ya. Nah, itu agak cukup ribet mungkin bagi teman-teman yang tidak menguasai coding ya, yang hanya mungkin menggunakan layanan-layanan praktis. Nah, justru ini lebih praktis saya kira. Intinya kan pembeli itu harus bisa langsung bertransaksi di sana ya, tanpa mungkin ada kendala-kendala teknis. Dan biasanya yang dicari pembeli itu adalah ya praktisnya itu. Praktis dalam hal misalnya membayar, praktis dalam memilih kurir, layanan logistiknya begitu. Dan di sini ini cukup lengkap begitu. Ya. Metode pembayaran, nah di sini banyak sekali ya. Bahkan sampai cicilan kartu tanpa kartu kredit, Aku Laku juga bisa digunakan layanannya di sini. Ada QRIS, ada pembayaran langsung ya. Kemudian kredit card, ada bank transfer. Jadi metode pembayarannya cukup lengkap karena ini bekerja sama dengan iPayMu. Ya. Mungkin kita jarang ataupun baru yang mendengar ini, tapi ternyata ini cukup banyak sekali channel pembayarannya. Alfamart, Indomaret, kemudian Aku Laku, bank, ya, BCA, BNI, Link Aja, OVO, Dana, itu semuanya ada di sini. GoPay juga terintegrasi dengan iPayMu. Jadi ketika kita nanti mendaftar dan menggunakan platform ini, secara otomatis nanti akan dibuatkan akun iPayMu. Oke, kita lanjut. Jadi nanti ketika mau milih produk juga tinggal klik, kemudian di sana ada deskripsi produknya, kemudian di bawah kita bisa klik beli. Kita kembali. Oke. Kemudian, nah di menu di sini, Anda sudah ya, produk sudah kategori, kita bisa juga tambahkan kategori produknya. Ya. Kalau mungkin teman-teman punya online shopnya lebih umum, nah di sini otomatis banyak sekali kategori produknya. Baik itu mungkin fashion itu ada jaket, ada apa begitu ya, bisa ditambahkan juga. Kemudian ingin jadi dropshipper, nah ini, jadi online shop teman-teman ini bisa membuka layanan dropship. Ya. Jadi teman-teman yang tertarik dengan produk kita itu bisa daftar di dropship, jadi bisa menjadi dropshipper begitu di toko online kita ya. Bagi teman-teman yang mungkin tidak punya modal, tidak punya produk, tidak bisa untuk menstok barang terlebih dahulu, nah itu bisa gunakan layanan dropship atau menjadi reseller juga bisa ya. Nanti tinggal penjual ataupun pemilik tokonya mengatur pembagian komisi begitu, pembagian komisi di setiap produk yang dijual. Jadi ada komisinya.
Jadi nanti di tampilan dropshippernya muncul berapa komisi pada produk tersebut. Ya. Kemudian ini login untuk yang sudah mendaftar menjadi dropship. Ini cukup menarik nih. Ya. Kemudian selanjutnya keranjang belanja ini jika kita sudah melakukan transaksi begitu, nanti akan muncul di sini listnya begitu, barang apa saja yang kita sudah beli. Kemudian cek transaksi ini untuk mengecek invoice transaksi kita, untuk mengecek. Kemudian selanjutnya cek resi. Cek resi di sini juga banyak sekali, tergantung toko tersebut mengaktifkan atau tidak. Ada Gojek juga ya, Gosen ya, terus dan yang lainnya lah, Tiki, JNT, JNE, kan biasanya kan kita menggunakan ini. Oke, selanjutnya lainnya ini kita bisa mengisi kebijakan-kebijakan begitu, cara-cara, tutorial begitu. Kemudian yang terakhir ada catatan penjual. Kita bisa isi dengan catatan penjual yang akan disampaikan atau yang bisa dibaca oleh pembeli. Jadi ini tampilannya ya untuk online ini. Mungkin nanti ketika mencoba teman-teman menemukan ya, menurut pengalaman saya setelah mengotak-ngatik begitu ini online shop atau layanan platform ini, ternyata memang masih ada beberapa yang kurang begitu secara teknis lah. Misalnya kurir tidak muncul semua ketika kita mengklik atau membeli begitu. Ya. Contoh ya, ini mungkin menjadi bahan untuk bisa diperbaiki oleh penyedia layanan ini. Misalnya ini kita beli, harga produk totalnya 1 ya, sama keranjang. Kemudian kita check out. Ya, kita bisa mengisi nama, email, dan telepon. Nama, email, dan telepon. Kemudian alamat di bawahnya dengan lengkap. Ya. Nah ini cukup simpel ya, enak gitu. Jadi kita tinggal isi begitu. Kemudian kita cek ya, kita cek ongkir Bandung. Kebetulan ini saya kirim dari Tasikmalaya. Tidak ada di Cendo, Kelurahan Sukaraja. Kita pilih kurir ya. Nah ini mungkin masih dalam perbaikan begitu. JNT, cuma yang muncul cuma JNT saja. Padahal ya, kita pilih tadi logistiknya ada banyak pilihannya ya. Tentunya harusnya ini muncul di sini pilihan. Kita bisa menggunakan layanan apa? Gitu. Karena sebagai penjual saya sudah mengaktifkan layanan-layanan kurir yang ada di web ini. Ini cuma muncul JNT Express saja 1 hari. Kita coba klik, ini muncul 14 ini. Apa mau ditambahkan asuransi atau tidak, kita pilih. Kemudian di sini kita isi alamat detail. Kita juga bisa mencari atau men-tag lokasi alamat kita. Oke, ya, jadi seperti ini tampilannya nanti ketika pembeli akan membeli produk kita. Ya, jadi ini lebih spesifik menggambarkan toko online milik teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau misalnya di marketplace yang besar begitu, Tokopedia, Shopee, memang mereka sudah punya brand yang besar gitu ya. Kemudian juga banyak saingannya gitu. Nah, kalau di sini ini hanya produk kita saja yang ditampilkan. Kita tinggal share saja ya toko online kita ini melalui Facebook, WhatsApp, atau media sosial yang lainnya dengan mengcopy URL. Selanjutnya, silakan saja komentar teman-teman di bawah pendapatnya seperti apa. Kalau memang tertarik dan berminat, nanti kita bisa lanjutkan video tutorial bagaimana membuat toko online ini begitu. Jika memang teman-teman perlu untuk dipandu, begitu dibuatkan video tutorialnya, silakan komen di bawah. Kemudian untuk harga, nah ini ya, ini gratis bang atau enggak? Ini ada promo ya, ada promo gratis selama 3 bulan. Ini promo COVID-19 ya, makanya di sini gratis
ya gunakan semaksimal mungkin untuk mencoba gitu. Mencoba layanannya, kalau memang cocok sesuai ya kita berapapun harganya mungkin ya kita mungkin berpikir wah ini kemahalan ini dan lain seterusnya, tapi saya bisa bandingkan mungkin dengan saya secara personal begitu yang tidak mengerti coding, hanya bisa membuat website pakai WordPress misalnya ya. Sewa domain, sewa hosting, kemudian belum tambah plugin, belum tambah layanan-layanan lainnya, sehingga pembeli bisa langsung bertransaksi di web tersebut, itu agak cukup ribet dan lama prosesnya. Nah, yang kita cari kan praktisnya. Jadi ini lebih praktis ya, lebih praktis. Meskipun mungkin penyedia layanan atau jasa website online atau online shop ini juga banyak begitu ya. Tapi yang saya review adalah ini dari Refit ID. Silakan teman-teman bagi yang ingin menggunakan Refit ini, ya, aplikasi platform layanan ini, silakan untuk mengklik ataupun cek linknya ya, ada di video, kemudian ada di deskripsi juga, untuk menggunakan layanan gratis selama 3 bulan ke depan. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi ya, memberikan satu alternatif lah, khususnya bagi teman-teman pelaku UMKM yang saat ini mungkin terkendala dengan PSBB, social distancing, toko jadi sepi begitu ya. Daripada kita melamun, gigit jari di rumah, ya kita tidak ada salahnya kita mencoba layanan ini. Jika cocok silahkan dilanjutkan, jika tidak pun ya tidak masalah begitu. Yang penting kita punya pengalaman baru, ilmu baru begitu, untuk bisa lebih meningkatkan toko kita ataupun produk ataupun penjualan transaksi kita secara online. Kemudian kelebihan lainnya, ini Refit iVaymu itu ada satu lagi ya, terintegrasi dengan Viralmu. Mungkin sekarang sedang happening ya. Jadi layanan-layanan platform ini Refit, iVaymu, kemudian juga dengan Viralmu ya. Yang mana Viralmu ini sebagai promotor ya, sebagai media promosi yang dipromosikan oleh teman-teman sendiri gitu. Ya, jadi oleh promotor, yang mana promotor itu ya teman-teman kita gitu. Teman-teman kita juga begitu. Memang ada biaya yang harus dikeluarkan, promosi ya, taruhlah seperti kita menggunakan layanan Facebook Ads begitu, kita bayar, kemudian dipromosikan oleh Facebook, tidak tahu kemana, siapa yang dipromosikan. Nah ini bisa kelihatan ya siapa yang mempromosikan, kemudian nanti ada nomor HP-nya, kemudian kita bisa berkomunikasi dengannya begitu. Kemudian di-share di grup WhatsApp, Facebook masing-masing ya. Jadi teman kita mempromosikan ke temannya begitu. Jadi itu lebih efektif. Ya, bagi teman-teman yang menggunakan Facebook Ads mungkin bisa merasakan lah ya. Oke, ini review kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang memang berminat untuk menjadi pelaku UMKM digital begitu, silakan untuk bisa mendaftar ya, melalui link yang ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang juga ingin menjadi dropship ya, sekalian aja promosi begitu, dropship untuk produk kami ya, parfum ini, silakan juga bisa dicek websitenya ya, melalui parfumgaharu.refit.id ya, kemudian silakan mendaftar di ingin jadi dropshipper. Di sini silakan register ya. Tentunya ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali yang memang perlu ditingkatkan ya, karena memang ini baru happening ya ketika PSBB seperti sekarang gitu. Ya, tentunya ini menjadi PR bagi penyedia jasa layanan website ini untuk melengkapi, menyempurnakan. Kita ambil atau kita curi start saja. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa terbantu. Mudah-mudahan ini menjadi awal begitu bagi teman-teman untuk bisa melanjutkan bisnis online-nya atau memulai bisnis online-nya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata, dan lain-lain. Silahkan like jika teman-teman suka.
subscribe juga channel ini. Nanti kita akan bahas juga banyak hal tentang penerapan teknologi dalam berbagai hal, dalam pendidikan, dalam bisnis, dalam yang lainnya, sehingga teman-teman yang katakanlah mohon maaf gaptek begitu bisa menjadi tidak gaptek dan bisa menggunakan teknologi secara maksimal dan menghasilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.